Selamat pagi, Prof. Endri dan Bu Hestiani Parai. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman kelompok 4 akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas video filsafat ilmu mengenai aksiologi, nilai guna ilmu pengetahuan ilmiah dalam kehidupan bermasyarakat. Di slide ini terdapat nama anggotanya. Yang pertama ada saya sendiri, Azalia Bina Muharam, kemudian ada Monica Syafitri, dan yang terakhir ada Muhammad Ridwan Triwibowo. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai definisi aksiologi. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari kata Yunani, yaitu aksios yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos yang berarti ilmu. Aksiologi ini dipahami sebagai teori nilai. Nah, aksiologi ini juga diartikan sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Seperti yang tertera pada di PPT slide ini, aksiologi adalah studi filosofis tentang nilai, teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Nilai ini mengacu pada istilah kolektif untuk etika dan estetika. Materi berikutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Ridwan Triwibowo. Padanya dipersilakan. Ya, terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan presentasinya. Definisi aksiologi menurut para ahli. Definisi aksiologi adalah nilai yang menjadi tolak ukur kebenaran, etika, dan juga moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian dan juga penerapan ilmu menurut Wibisono 2009 halaman 122. Ya, boleh lanjut. Di slide ini adalah bagian penting aksiologi menurut Braime. Yang pertama ada tindakan moral. Tindakan moral yang melahirkan etika. Yang kedua ada ekspresi keindahan. Ekspresi keindahan adalah ekspresi keindahan yang melahirkan estetika. Yang terakhir kehidupan sosial politik. Kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Ya, boleh dilanjut. Baik, saya Monica Syafitri akan menjelaskan komponen dalam aksiologi. Nah, komponen dalam aksiologi itu ada dua, etika dan estetika. Baik, saya akan menjelaskan etika terlebih dahulu. Etika menurut Anderson, etika adalah sebuah situasi yang mempelajari nilai dan landasan bagi penerapannya. Hal ini pantas atau tidak pantas, baik atau buruknya. Sebuah etika tidak akan lagi mempersoalkan kondisi manusia, tetapi sudah pada bagaimana seharusnya manusia bertindak, namun kemudian kita tidak dapat mengatakan bahwa sebuah etika akan menyelesaikan persoalan praktis. Contohnya, sebuah budaya barat dalam memakai pakaian yang terbuka. Hal yang biasa bagi sebagian negara orang barat gitu. Tetapi beda dengan orang timur, saat ada yang memakai pakaian terbuka dianggap tidak beretika. Yang kedua adalah estetika. Estetika bahwa estetika akan menyangkut perasaan, nilai, keadaan semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Nah, menurut Katstoff mengatakan bahwa estetika akan menyangkut perasaan dan perasaan ini adalah perasaan indah. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Dengan demikian, sebuah estetika akan ditemukan dalam sisi lahirnya maupun batinnya, bukan hanya sepihak. Nah, contohnya itu sebagai ilustrasi
tentu indah karena cantik. Nah, di sini belum tentu menimbulkan kesenangan perasaan orang lain. Jadi ketika kita melihat wanita cantik, belum tentu cantik di mata kita, di mata orang lain itu cantik gitu. Konsep nilai dalam aksiologi. Dalam pembahasannya, aksiologi nilai menjadi fokus utama. Nilai dipahami sebagai pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan, dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu. Nah, di sini mengapa sih aksiologi memiliki nilai penting dalam kehidupan manusia? Karena secara garis besar, aksiologi ini telah mengajarkan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan yang berfungsi sebagai mengontrol sifat keilmuan manusia. Meskipun tidak bisa disamakan, tetapi realitasnya teori nilai ini hampir sama dengan agama, yaitu sama-sama sebagai pedoman dalam kehidupan manusia. Ini adalah pustaka atau sumber-sumber yang kami peroleh untuk membuat presentasi mengenai aksiologi. Boleh dilanjut? Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Semoga yang disampaikan kelompok saya dan teman-teman saya dapat diterima dengan baik dan jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.